Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya. Salam toleransi untuk rekan-rekan yang berbeda akidah. Dalam kesempatan yang baik ini, eh, saya ingin bertanya kepada saudaraku yang sempat melihat video saya, apakah Anda beriman kepada Yesus sebagai apa? Dasarnya apa? Tunjukkan referensi terpercaya agar kita tidak salah iman. Nah, di dalam Al-Quran semua dijelaskan secara rinci. Asal mula Yesus, siapa ibunya, untuk apa dia diciptakan dan diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, agar kita tidak salah iman, salah beribadah. Karena pada akhirnya akan membuat kita sia-sia dan celaka di akhirat. Ya, kita ketahui bahwa di dalam surat Maryam ayat 30, wa qala inni Abdullahi atanil kitaba wa ja'alani nabiyya wa ja'alani mubarakan ainama kuntu wa ausani bis sholati wa zakati madumtu hayya. Secara singkat, Yesus memperkenalkan dirinya bahwa dia adalah hamba Allah. Diberi kitab Injil, dijadikan seorang nabi. Dia diberkahi oleh Allah dimanapun dia berada. Jadi ketika dia uh, baru lahir itu sudah diberkahi oleh Allah. Dimuliakan dia. Diperintahkan sholat. Diperintahkan untuk bayar zakat selama dia masih hidup. Wa barrom biwalidati walam yaj'alni jabbaron sakia. Dia diperintahkan untuk berbakti kepada ibunya dan tidak sombong kepada siapapun. Wassalamu alayya yauma wulidtu wa yauma amutu wa yauma ub'asu hayya. Yesus berdoa kepada Allah agar dia diberkati. Diberkati dia ketika dia lahir dan agar diberkati ketika dia mati, dihidupkan untuk bangkit kembali. Zalika Isa bin Maryam qaulal haqqil lazi fihi yamtarun. Itulah sekilas berita yang benar, perkataan yang benar dari Yesus sendiri. Siapa dirinya yang kebanyakan diragukan oleh manusia. Makana lillahi ayat tahiza min waladin subhana. Iza kodo amron fa innama yakulu lahu kun fayakun. Tidaklah pantas bagi orang-orang, bagi mereka yang beranggapan Allah itu punya anak, punya putra. Karena sesungguhnya Allah ketika dia menghendaki sesuatu, dia cukup mengatakan jadi, maka jadi. Kun fayakun. Wa innallaha rabbi wa rabbukum fa'buduhu haza siratum mustaqim. Dialah Allah, kata Yesus, Tuhanku dan Tuhanmu. Sembahlah dia saja. Ini adalah jalan yang lurus. Jadi Yesus sudah memberikan petunjuk kepada kaumnya atau pengikutnya Bani Israel atau manusia yang pada saat itu yang dinamakan Bani Israel, siapapun yang dia jumpai, Tuhanku Allah, Tuhanmu juga, Tuhan kita semua, beribadahlah kepada dia, sembahlah dia saja. Ya, ketika orang-orang yang mengimani dia sebagai Tuhan, ingat pada hari penghakiman Allah SWT berfirman agar kita tahu jelas siapa Yesus. Wa isqalallahu ya Isa bin Maryam a anta qulta linnasi tahizuni wa ummiya ilahaini min dunillah. Qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqq.
In kuntu qultuhu faqad alimta ta'lamu ma fi nafsi wala a'lamu ma fi nafsik innaka anta alamul ghuyub. Allah berkata kepada Yesus, bukan Allah tidak tahu. Bertanya Allah, ingin mendengar langsung dari kesaksian Yesus sendiri. Jesus, son of Maryam, did you ever ask the people to worship you and your mother as God beside Allah? Qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq. Maha suci Engkau ya Allah, tidaklah pantas bagiku mengatakan yang mana aku tidak punya hak untuk dikatakan. Jika aku mengatakan hal-hal seperti itu, pastilah Engkau mengetahui ya Allah. Sesungguhnya Engkau Maha mengetahui apa yang ada pada diriku, sementara aku tidak tahu apa-apa apa yang ada pada dirimu. Karena sesungguhnya Engkau adalah Maha mengetahui segala yang gaib. Iya gitu. Makultu lahum illa ma amartani bih. I never told the people to say except what you ordered me to say. Kata Yesus kepada Allah. Tidak aku mengatakan kepada orang-orang ya Allah, kecuali apa yang Engkau perintahkan. Wa'budullaha warabbukum warabbakum. Sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhan. Ya, ingat, ini perintah Yesus kepada Bani Israel yang Allah klarifikasi kepada Allah ketika pada hari penghakiman. In tu'azibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Ketika Allah berdiam melihat Yesus berterus terang, Yesus pun berkata, jika engkau jika engkau mengampuni mereka ya Allah, mereka adalah hamba-Mu, mereka adalah ciptaan-Mu. Akan tetapi jika engkau menghukum mereka yang telah menuhankan-Ku, yang telah menyekutukan-Mu, maka engkau maha perkasa lagi maha bijaksana. Tidak ada yang bisa menghalangi kehendak-Mu. Ya itu ya yang dijelaskan di dalam surat Al-Maidah ayat 116 dan 117. Mudah-mudahan ini menjadi motivasi bagi kita untuk berpikir mengambil langkah sebelum ajal menjemput kita. Ingat, sebaik-baik manusia adalah yang berbekal untuk menghadapi kematian. Dan sebaik-baik bekal adalah takwa. Watazawwadu fa inna khairuz zadit taqwa. Wattaquni ya ulil albab. Ingat perintah Allah bagi orang-orang yang berakal. Hanya orang-orang yang menggunakan akalnya. Bertakwalah kalian kepada Allah. Dan sebaik-baiknya bekal adalah takwa. Ini yang diharapkan Allah. Karena sesungguhnya innal muttaqi nabi jannati wa uyun. Hanya orang-orang yang bertakwa kepada Allah lah yang tempatnya di surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Itu baru